Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, buku ini istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena ditulis oleh seorang pakar, yaitu Profesor Abdul Karim Bakar, seorang pakar pendidikan yang lahir di kota Hims. Hims itu masuk wilayah Suriah. Beliau lahir tahun 1951 atau 1370 Hijriah. Kalau jenengan membaca tulisan beliau, redaksi bahasa Arabnya, itu memang menunjukkan keahlian beliau dalam sisi bahasa. Dan subhanallah, bahasa beliau itu sangat menyentuh banget sebenarnya. Tapi alhamdulillah Ustadz Fadail ini membantu untuk kemudian mencermati apa yang diinginkan oleh penulis. Judul bahasa Arabnya Hakadha takunu al-ummahat. Beginilah mestinya seorang ibu. Supaya jenengan memahami secara detail, saya tidak akan membahas ini sampai selesai. Supaya apa? Supaya nanti jenengan menyempatkan untuk membaca dari awal sampai akhir. Saya baca bahasa Arabnya sekali, baca terjemahannya sekali, begitu. Kesimpulannya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jenengan bisa tutup saja. Judulnya, kesimpulan saya beberapa catatan. Yang pertama, la yakunul insanu insanan. Jadi manusia ya tidak akan sempurna menjadi manusia kecuali ya perlu kepada, mohon maaf ibu-ibu ya, saya lebih senang nulis pakai bahasa Arab. Jadi kesimpulan saya, la yakunu al-insanu insanan, tidak akan sempurna manusia menjadi manusia illa, kecuali satu, bitarbiyah al-islamiyah as-sahihah, kecuali dengan pendidikan Islam yang benar. Jadi la yakunul insanu insanan, manusia tidak akan menjadi manusia yang sempurna kecuali dengan pendidikan Islam yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak akan sempurna manusia menjadi manusia yang sempurna kecuali dengan at-ta'amul al-usari, interaksi keluarga yang baik ya, interaksi keluarga yang baik. Yang ketiga, tidak akan sempurna manusia kecuali dengan at-ta'amul al-ijtimai, interaksi sosial. Jadi anak, kalau kemudian kita ganti
la yakunul waladu waladan salihan, tidak akan terjadi anak itu menjadi anak yang soleh kecuali satu, dimulai dengan pendidikan Islam yang benar. Yang kedua, harus ada interaksi keluarga yang harmonis. Jadi interaksi keluarga yang harmonis. Yang ketiga, dengan at-ta'amul, interaksi sosial dengan masyarakat. Karena kita hidup tidak akan lepas dengan masyarakat, hidup bertetangga, kecuali rumah kita rumah yang mewah, mepet sawah. Kalau rumah kita mepet sawah, insya Allah anak kita tidak akan banyak berinteraksi dengan tetangga karena tidak ada tetangganya, gitu ya. Nah, berarti berapa waktu yang paling besar terjadi di rumah tangga itu? Kan waktu bertemuan, ya, kalau boleh kita cermati, kalau di Kutab itu mulai jam berapa, Ustaz? Jam 7 ya? Jam 7:04. 7:04 sampai? Konuni sampai jam 2 kurang seperempat. Konuni sampai jam 2 kurang seperempat. Anggaplah nggih, mulai jam 7 sampai jam 14. Berarti 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 jam. Nggih. Di rumah di mana berapa jam? 17. Di Kutab 7 jam, waktu terbanyak di rumah. Berarti di sini. Dengan demikian, kalau kita mencermati ini, tadhar ahamiyatul disinilah kelihatan urgensi daripada jenengan ibu. Berarti yang dominan mendidik ini siapa? Ibu. Makanya tadhar ahamiyatul berarti apa wazifah tugas dari ibu? Wazifatul al-muslimah. Okay. Di sini saya katakan ini urgensi ibu. Kenapa? Ibu itu memiliki dua sisi yang tidak dimiliki oleh bapak. Makanya jenengan harus berbahagia itu. Dua hal yang tidak dimiliki oleh bapak. Apa itu? Al-hanan, kasih sayang yang tidak pernah ada batasnya. Jadi jenengan itu punya al-hanan, kasih sayang. Yang kedua, sabrun, yang tidak pernah akan habis. Di sini. Jadi kenapa tampak urgensi posisi jenengan itu? Karena di sini al-hanan atau al-hanun, kasih sayang dan kesabaran. Berarti riayatut tufulah, merawat anak-anak, riayatut tufulah, perawatan kepada anak ini menjadi tanggung jawab besar daripada ibu. Ya, tanggung jawab besar itu ada di jenengan. Disinilah jenengan menanamkan benih-benih kebaikan, budhurul khair,
menanamkan benih-benih perbaikan dan menanamkan benih-benih al-istiqomah. Di sini makanya jenengan cermati dalam salah satu ayat itu pesannya apa? Waqarna fi buyutikunna. Ibu-ibu lebih banyak waktu itu di rumah, ya, di rumah. Karena itu jenengan cermati ketika berkenaan berbakti kepada orang tua, itu bandingannya ada berapa? Ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bisuhbati?" Siapa yang paling berhak aku perlakuan baik? Jawabannya ummuka. Gitu. Thummaman, kemudian siapa lagi? Ibumu. Thummaman ummuka, ibumu. Thummaman, baru abuka. 3:1. 3 untuk ibu, 1 untuk bapak. Nah, kenapa lebih banyak? Kenapa 3:1? Ini karena itu, ini saya berbicara tentang, karena almar'ah, wanita, almar'atu itu tugasnya 1 sebagai amatun lillah, sebagai hamba Allah. Tapi dia juga menjadi ibnatun fil usrah, menjadi seorang anak perempuan yang merupakan anggota keluarga. Setelah dewasa maka dia menjadi zaujatun, seperti menjadi istri. Setelah itu menjadi umman, ya, ibu. Karena menjadi ibu maka dia harus menjadi murabbiyan, ibu yang menjadi pendidik. Siapa muridnya? Al-aula, anak-anak. Ya, makanya mari coba kita cermati, ya. Anak ini murid pertama jenengan, makanya pepatah Arab mengatakan al-ummu madrasatun, ibu itu lembaga pendidikan. In a'addat, kalau disiapkan, a'adat sya'ban salihan, maka akan melahirkan bangsa yang baik. Berarti mencermati dari sini, kalau ibu tidak melaksanakan tugas yang semestinya, proses berarti termasuk mengantarkan generasi bangsa yang kurang baik. Nah, sekarang mari kita coba. Karena ibu sebagai murabbiyan bagi anaknya, apa yang harus ditanamkan pertama? Tentang al-iman, tentang iman. Coba jenengan mungkin paham siapa sahabat Anas bin Malik. Ada yang ingat Anas bin Malik? Ya, sebentar saya tulis. Jadi yang pertama kali dinanamkan adalah
al-iman. Anas bin Malik menjadi menjadi anak istimewa karena didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya kan Rasulullah SAW, Allahumma akthir auladahu, ya, wa barik amwalahu wa tawwil umrahu. Anas bin Malik itu didoakan oleh Rasul karena didoakan tiga hal: hartanya banyak, anaknya banyak, kemudian usianya panjang. Ada yang tahu berapa jumlah anak Anas bin Malik? Ada yang tahu ibu-ibu? Ada yang tahu? Yeah. Ada riwayat mengatakan jumlah anaknya 100. Yeah. Tapi jenengan jangan tanya berapa istrinya Ustaz, saya enggak tahu, enggak. Yeah. Ya, Anas bin Malik itu anaknya 100. Tapi sejarawan mengatakan 80 itu laki-laki dan 1 perempuan, dan mereka menjadi anak-anak hebat Anas bin Malik, ya, menanamkan iman, itu yang penting. Apa yang dilakukan Anas bin Malik ketika kecil oleh ibunya? Itu masih kecil sudah mulai bisa bicara. Itu diajari dengan mengucapkan qul asyhadu alla ilaha illallah, ya. Jadi yang diajarkan itu mengucapkan syahadat wa anna muhammadan rasulullah. Itu baru mulai belajar bicara. Jadi nilai iman. Kita sekarang melihat contoh lain. Kalau tadi Anas bin Malik, yang kedua Abdullah bin Umar. Gitu. Abdullah bin Umar. Ini keluarga hebat. Ayahnya Umar bin Khattab juga mengajarkan iman kepada anaknya. Ibunya pun juga demikian. Sehingga dia, Abdullah bin Umar, menjadi ulama. Punya ulama. Menjadi ulama besar. Suatu saat Abdullah bin Umar ini menguji. Jadi Abdullah bin Umar dalam perjalanan singgah di satu lembah yang di situ banyak pengembala kambing. Kebetulan di antara pengembala kambing itu ada yang masih belia, masih muda banget, masih muda. Kata Abdullah bin Umar, tapi min hadhil aghnam wahidatan, wahai pengembala, jualkan kepada saya 1 ekor kambing. Terus apa jawaban pengembala kambing ini? Dia jawab, qala innaha laysat li, wahai tuan, ini bukan kambingku. Qala, Ibnu Umar menguji, kul, coba nanti sampaikan kepada majikan bahwa kambingnya dimakan serigala. Apa jawaban dari anak pengembala kambing tadi? Fa'ainallah, di mana Allah kalau begitu? Coba, ini anak pengembala kambing yang belum belajar ke kutab, belum belajar ke SD, belum belajar ke SMP atau ke madrasah Al-Fatih. Tapi ketika dicoba begitu dia mengatakan fa'ainallah, di mana Allah?
Inilah peran jenengan ibu, menanamkan iman kepada anak. Yang kedua, menanamkan akhlak, etika. Saya ambil contoh ya. Akhlak di sini diantaranya sifatul haya, sifat pemalu. Ya. Sekarang ayah bunda, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sifat malu ini banyak yang hilang, gitu, banyak yang hilang. Bahkan bisa jadi tidak hanya sifat malu, yang lainnya pun hilang, gitu. Makanya di sini pentingnya peran menanamkan akhlak sekaligus iman. Jadi iman ini akan melahirkan akhlak yang baik. Contohnya, bagaimana menanamkan akhlak yang kemudian menghadirkan keimanan? Misal, kalau putri jenengan atau anak, ini kan sebentar lagi hari raya, nggih. Biasanya hari raya itu identik dengan baju baru, sandal baru, jilbab baru, celana baru, bahkan rumahnya pun dicat baru. Itu identik dengan hari raya. Misal ini, ayahnya dapat THR tanggal 25 April. Ternyata sebelum tanggal 25 sudah silaturahmi diajak buka bersama dengan bibinya. Bibinya punya anak sudah. Ditanya sama bibinya, kamu sudah beli sama umikmu sudah dibeliin baju? Belum. Gitu kan? Kenapa? Nunggu THR-nya abah, begitu. Nggih. Oh, kalau ini tante sudah belikan. Ini bajunya, sandalnya ini, begitu macam-macam. Terus pulang ke rumah. Si anak pulang ke rumah jenengan. Kira-kira jawaban jenengan apa? Mi, kapan aku dibelikan baju baru, sandal baru? Untuk menanamkan iman, apa kira-kira jawaban jenengan? Napa, Bu? Jadi kalau ingin menanamkan iman, disampaikan, nah, yang mengatur rezeki itu siapa? Allah. Sekarang berpuasa, doanya orang berpuasa diijabahi oleh Allah. Minta sama Allah yang maha pemberi rizki. Minta, diajar. Bagaimana doanya, Mi? Langsung, ya Allah yang maha pemberi rizki, rizkikan kepada ayahku rezeki uang melimpah sehingga bisa belikan aku baju baru. Iman itu ditanamkan. Yang sering terjadi, ibu menjawab, tunggu dulu, bapak belum terima THR. Sehingga ketika tanggal berapa, 25, dikasih tanda tanggalnya itu, gitu. Setelah dikasih tanggal, Mi, sudah tanggal 25 kok belum beli baju. Tapi coba kalau kemudian tadi ditanamkan, Allah yang maha memberi, minta sama Allah. Setelah kemudian pas tanggal ternyata dimajukan karena liburan ada, cuti bersama, mestinya tanggal 2, liburannya tanggal 29, terus THR-nya dimajukan karena ada perintah dari Menteri Keuangan. Ya, jadi tanggal 24. Nah,
doamu diijabahi oleh Allah, ayah sudah terima THR tanggal 24, ayo sekarang berangkat beli, tapi memulai berangkat dulu dengan bismillahi tawakal. Ini Pak, begitu. Itulah nilai iman, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama. Setelah itu, setelah selesai nyampe dibelikan, coba ini sudah baru, apa yang mesti dilakukan? Alhamdulillah, terima kasih sama Allah. Yang kedua, terima kasih kepada ayah dan ibu. Ini ayah bunda harus banyak mengkoleksi kalimat-kalimat untuk menanamkan ini. Tapi ingat, ayah ibunda, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika anak berinteraksi dengan tetangga, kemudian anak tetangga punya mainan yang mainannya tidak dimiliki oleh putri jenengan, tiba-tiba putri kita bawa mainan itu ke rumah, apa yang jenengan tegur kepada anak? Ibu, teguran jenengan kepada anak gimana kira-kira? Dalam ditanya gimana coba? Dapat dari mana? Terus punyaan siapa? Setelah itu dikembalikan. Oke. Satu. Ada sisi yang lain barangkali begini. Nah, ini kok subhanallah dapat dari mana? Ayo cerita kepada Umi. Anu Mi, punyaan fulan. Ingat, ini bukan milik kita. Ya. Kemudian ditanamkan iman. Tuhan kita Allah melarang mengambil harta orang lain tanpa izin. Kamu sudah izin bawa pulang ke sini? Belum. Sekarang untuk mengantarkan sekaligus tanggung jawab anak merubah sikap, jenengan antarkan. Jadi tidak anaknya saja, jenengan orang tua mengantarkan. Kemudian setelah itu sampaikan di hadapan ibu, ini anak saya. Ayo nak, sampaikan permohonan maaf kepada ibu, supaya anak menyampaikan dengan bahasa sendiri. Setelah itu jenengan menyampaikan permohonan maaf. Sikap ini yang harus kita tanamkan pada anak. Untuk apa? Melatih jujur, sekaligus berani mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan di hadapan orang lain. Dan sejak saat itu akan tertanam, kalau saya ngambil nanti akan seperti ini. Berbeda dengan kalau umpamanya jenengan langsung marah, ini maling, ini milik orang, pencuri. Coba apa kata masyarakat kalau kemudian anaknya abah mengambil harta orang lain? Oh, itu terekamnya negatif. Tapi kalau diantarkan dengan kejujuran, pengakuan, itu luar biasa. Nggih. Kemudian tidak cukup menanamkan nilai akhlak, tapi harus menanamkan ruhut tadhiyah wal ata, semangat berkorban dan saling memberi. Jadi ruh semangat ini harus kita tanamkan. Ruhut tadhiyah, semangat untuk berkorban. Ini dimulai dari mana? Ibu membiasakan ithar. Saya belajar dari istri saya, karena semenjak jadi ada corona itu ada hikmahnya itu. Saya lebih banyak makan di rumah bersama anak-anak, begitu. Apalagi ketika di masa-masa awal-awal corona itu.
Jadi makan bersama, satu nampan bersama. Apa yang kita tanamkan ketika makan bersama? Satu, membiasakan anak untuk diingat langsung. Meskipun anak-anak ada yang sudah SMA, kuliah, ada yang masih SMA, ada SMP gitu ya. Tapi kemudian kita bersama. Tapi kita tanamkan. Pertama kali, alhamdulillah, ma'am kita bisa kumpul bersama. Kemudian diingatkan membaca doa. Lah, saya belajar dari istri itu selalu mengambil ini kue, ini lauk untuk Umi, ini untuk Abah, nah ini untuk anak-anak. Kemudian jatahnya istri dibagi lagi, ini untuk kakak, ini untuk mbak, ini untuk adik, begitu, masih disisa. Kemudian saya mau bagi, punya nafkah kebanyakan enggak, apa yang kerja, yang butuh energi lebih, maka jangan dikurangi. Akhirnya saya coba sisakan. Ketika sudah selesai, saya bagi. Ayo, begitu. Kenapa? Kebersamaan dan saling menghormati. Ketika umi ibu memulai membagi, mendahulukan, ini berarti telah menanamkan semangat berkorban, mendahulukan orang lain. Ya, mungkin kita belajar dari Khonsa. Ada yang ingat Khonsa? Khonsa itu nikah, dianugerahi oleh Allah 4 orang anak, semuanya masih remaja. Kemudian didaftarkan untuk berjihad bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya pincang, kakinya besar sebelah, pincang. Suaminya minta izin kepada anaknya, menyampaikan kepada anak, saya ikut berjuang. Kata anak-anaknya, ayah, engkau sudah usia lanjut. Yang kedua, engkau secara fisik tidak diizinkan untuk tidak ikut. Tapi melihat suaminya, anak-anaknya tidak mengizinkan, dia coba izin kepada Rasul. Akhirnya mereka berjuang bersama, diizinkan. 4-empatnya gugur di jalan Allah. Karena itu Rasulullah mengutus sahabat untuk menyampaikan kabar bela sungkawa atas gugurnya 4 putranya. Khawatir, bersedih. Apa jawaban Khonsa? Ini yang terekam, alhamdulillahilladzi syarrafani biqatlihim wa arju min rabbi ayyajma'ani bihim fi mustaqarri jannatih. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku dengan gugurnya 4 anakku, dan saya berharap kepada Allah, Allah mengumpulkan aku di surganya kelak. Jadi sekali ibu yang dirahmati oleh Allah, jenengan punya tugas menanamkan semangat berkorban, semangat memberi. Dan itu dimulai dengan membiasakan anak. Apalagi mau nanti Idul Fitri atau berangkat sekolah, misalnya ini nanti untuk infak ya. Jadi pembiasaan itu yang penting. Kemudian berikutnya, kewajiban jenengan mengenalkan anak, ta'riful abna bis sunan wal adab. Jadi mengajarkan tentang sunnah-sunnah Rasul dan etika-etika Rasulullah SAW, baik dari sisi tutur kata, qauliyah, ataupun dari sisi praktek. Qauliyah dari sisi tutur kata tersampaikan kepada anak.
bahasa-bahasa yang mudah dicerna. Seperti contoh, kita sering mendengar dan kita harus banyak belajar. Saya ada kejadian, ini pelajaran berharga bagi saya. Ada satu keluarga, ketika saya masuk pesantren, kemudian ayah ibunya, setelah saya 5 tahun di pesantren, dia mengatakan, coba masuk pesantren seperti dengan mas itu, begitu. Akhirnya dimasukkan pesantren di tempat saya belajar. Nah, saya bina terus. Ketika kemudian saya selesai dapat beasiswa di Lipia Jakarta, anak ini punya semangat untuk terus mengikuti jejak. Kemudian akhirnya saya ke Madinah, karena dia merasa di pesantren itu tidak ada ijazah formal waktu itu. Akhirnya dia keluar ikut ujian persamaan. Terus di tengah-tengah ikut ujian persamaan itu apa yang terjadi? Mulailah terjadi inkhirafat, penyelewengan. Kenapa? Ya sudah, karena berinteraksi yang biasanya di pesantren malam aktivitasnya dengan ibadah dan lainnya, kemudian keluar. Bisa dibayangkan anak-anak SMA yang tinggal di perkotaan, sudah akhirnya hidup dalam kondisi penyelewengan. Ketika pulang, ini tingkat SMA, rambutnya sudah tidak menunjukkan sebagai pribadi anak yang pernah di pesantren. Bapak ibunya marah. Ketika marah, setan, begitu, menyampaikan ke anaknya dengan bahasa setan. Sudah, qadarullah, ya barangkali itu bagian dari ijabah Allah terhadap doa ayahnya dan ibunya itu. Akhirnya apa? Anaknya kena kasus, si anak ini menghamili anak orang, penjara. Kemudian pindah lagi sampai, mohon maaf, rumah yang ditempati ayah dan ibunya, sertifikatnya di bawah, dijual. Ya, dijual sampai pada akhirnya ayah ibunya kedatangan petugas untuk menyita barang itu. Ya sudah, akhirnya keluarga besar menyelamatkan supaya ini tidak terjadi. Kemudian beberapa kasus nipu sampai akhirnya di Kalimantan di penjara, di Mojokerto di penjara, semua di penjara. Sudah. Ketika suatu saat pulang, diingatkan, kamu baik-baik, tapi jawabannya apa? Kan dulu bapak dan ibu yang ngomong saya jadi setan, kan sudah keturutan niatnya, begitu. Jadi maksud saya, ayah bunda, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ajarkan adab etika. Ketika anaknya marah atau melakukan kesalahan, kira-kira apa bahasa yang tepat? Kalau bahasa saya belajar dari Madinah, orang-orang Madinah itu ketika mendapati orang marah, dia jawab bahasanya apa? Allahu yahdi. Marah, semoga Allah memberimu hidayah. Jadi rahimakallah, semoga Allah menyayangimu. Itu bahasanya. Tidak pernah ya wahai anak anjing, ya syaitan, enggak. Tapi jawabannya adalah Allahu yahdi. Apa maksudnya? Ketika anak melakukan kesalahan, bahasa yang harus digantikan adalah tidak mencaci, tidak mencela, tapi justru mendoakan Allahu yahdi. Semoga Allah memberimu hidayah, semoga Allah senantiasa memperbagus akhlakmu. Itu yang harus dilakukan. Ini makna dari ta'riful abna bil aulad.
yang terakhir menjadi murabbi liyakuna al-aulad najihan, mendidik anak agar anak diantarkan menjadi pribadi yang sukses. Bagaimana caranya? Coba jenengan cermati dialog dari ibunya Sufyan Ats-Tsauri. Ibunya Sufyan Ats-Tsauri itu menyatakan kepada anaknya begini, kepada Sufyan, idhab fatlubil ilm a'u laka hatta aqula laka bima'zad. Wahai Sufyan, berangkatlah kamu mencari ilmu. Ibumu yang akan bekerja sebagai pemintal benang, penenun benang. Berangkatlah. Sudah, itu artinya apa? Saya bertanggung jawab penuh wahai anakku untuk menjadi membiayaimu. Suatu saat kemudian memberikan pesan lagi, idza katabta iddata asyrata ahadits, wahai anakku, jika engkau menulis lebih dari 10 hadis Nabi, fangzur, coba tanyakan pada dirimu, hal tajidu fi nafsika ziyadatun, apakah bertambah pada dirimu rasa takutmu kepada Allah? Wa illa, kalau tidak bertambah baik, engkau tidak merasa bertambah baik, tidak merasa bertambah takut di hadapan Allah, fala tatabbi, jangan kau lanjutkan. Fa'lam annama katabta yadurruka wa la yanfa'uka, ketahuilah apa yang kau tulis berarti membahayakanmu dan tidak memberikan efek manfaat kepadamu. Berarti di sini semangat untuk memastikan anaknya menjadi anak yang soleh itu terus diawasi dan kemudian dievaluasi, gitu. Itu tugas sebenarnya. Terakhir barangkali saya mengambil pelajaran untuk ini semua belajar dari kisah yang dilakukan oleh seorang sahabat tentang peran yang dilakukan. Dalam hal ini siapa? Asma binti Abi Bakar. Ya, Asma binti Abi Bakar. Itu di muqaddimah dijelaskan oleh beliau. Asma ini wanita yang luar biasa ya. Kalau dalam bahasa penulis Asma itu wanita yang al-iltizam bisyariah, wanita yang komitmen dengan syariat. Bukti komitmen dengan syariat ketika dihadiahi oleh seorang wanita musyrikah, dia tidak mau menerima hadiah itu kecuali setelah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, kira-kira bagaimana dengan hadiah ini? Ketika Rasulullah mengatakan terima, maka diterima. Yang kedua, Asma ini al-iltizam bil aqidah sahihah, komitmen terhadap keyakinan yang benar berkenaan dengan sikap loyalitas, wala. Apa itu? Ketika Abu Bakar kan menceraikan ibunya Asma ini karena ibunya Asma musyrik,
tidak beriman kepada Allah. Dia datang dari Mekah ke Madinah untuk bertemu dengan Asma. Ketika bertemu dengan Asma, Asma belum menerima dan belum memberikan perhatian kepada ibunya kecuali bertemu dengan Rasul. Wahai Rasul, anna umma Asma ja'atni. Ummu Asma datang untuk bertemu denganku. Bagaimana apa yang harus aku lakukan? Diperintahkan untuk memperlakukan sebaik mungkin. Setelah itu dia lakukan komitmen itu. Kemudian Asma al-iltizam bihifdhis sihhah. Asma ini komitmen menjaga kesehatan sampai usia beliau 100 tahun. Ya, usia 100 tahun tapi tidak ada satupun giginya yang protol, tidak ada. Berarti menjaganya. Kemudian beliau mengalami kebutaan di menjelang wafatnya. Dari rahim Asma binti Abi Bakar ini yang menikah dengan Zubair ibn al-Awwam, karena dengan suami pertama pisah karena berbeda keyakinan, akhirnya menikah dengan Zubair bin Awwam. Ketika menikah dengan Zubair punya anak Abdullah, yang satu Urwah, yang satu Asim. Ini menjadi khalifah pada tahun 99 Hijriah sampai 64 Hijriah sampai 73 Hijriah. Kemudian Urwah menjadi gubernur di Kufah. Kemudian menikahi putri dari Husain ibni Ali. Ya, menikahi putri Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Asim ini juga menjadi tokoh. Yang saya maksudkan Asma binti Abi Bakar dalam kehidupan yang minim secara finansial, karena ketika menikah dengan Zubair bin Awwam, katanya dia mengatakan bahasanya tazawwajani Zubair wa ma lau fil ardi malun wala mamlukun illa farsan. Jadi Zubair itu menikahiku tanpa punya harta, hanya punya ladang kecil, tidak punya ladang kecuali sedikit kecil, kemudian tidak punya budak kecuali dia hanya punya faros, kuda. Kuda ini siapa yang merawat? Asma. Ya, dirawat oleh Asma. Tapi Asma ini luar biasa, termasuk membantu menanam biji-bijian untuk di ladang Zubair ibn Awwam. Maksud saya dari kisah ini, Asma binti Abi Bakar yang menikah dengan Zubair, meskipun minim secara finansial, tapi mampu mengantarkan putra-putranya menjadi orang-orang yang punya catatan emas dalam sejarah Islam. Jadi tidak ada alasan bagi kita masalah finansial menjadi penghalang untuk mengantarkan putra-putrinya menjadi putra-putri yang saleh dan salihat. Ini secara umum kesimpulan yang saya sampaikan. Saya berikan kesempatan kepada para bunda untuk berdiskusi. Lebih jelas jenengan nanti membaca ini. Monggo. Silakan, ayah bunda, mungkin ada yang ditanya. Ibu-ibu. Monggo. Silakan ayah bunda, mungkin ada yang ditanyakan, bisa langsung atau ditulis. Ya, silakan. Monggo Ibu. Ditulis ya. Ditulis boleh, disampaikan langsung boleh.